Selamat datang di channel Jalan Kreator. Pada kali ini kita akan membahas yaitu perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, sebelum kita mengetahui perbedaannya kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka ya, atau kurikulum 2022 atau kurikulum prototipe ya. Nah, sebelumnya kurikulum Merdeka ini namanya kurikulum prototipe ya, dan sudah dirubah namanya menjadi kurikulum Merdeka dan siap untuk diimplementasikan di berbagai sekolah ya, yang mana sekolah itu diberikan keluasannya untuk memilih apakah langsung menerapkan kurikulum Merdeka ini atau secara hybrid atau tidak sama sekali, atau hanya menggunakan kurikulum 2013 sambil mempersiapkan untuk persiapan menggunakan kurikulum Merdeka ini. Kan setiap sekolah itu seluruhnya ada yang belum siap, ada juga yang memang siap. Oke. Nah, kita akan mengetahui apa itu kurikulum Merdeka. Nah, menurut BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan, pengertian kurikulum Merdeka belajar adalah suatu kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Ya, jadi kurikulum pembelajaran ini adalah mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Nah, di sini para pelajar baik siswa maupun mahasiswa ya. Jadi sini ya, ingat, para pelajar ini termasuk siswa dan mahasiswa ya. Artinya juga di perguruan tinggi dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai dengan bakat dan minat. Ya, jadi kurikulum Merdeka ini itu berbasis bakat dan minat ya. Jadi siswa atau mahasiswa itu bebas memilih pelajaran apa saja yang sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Oke, itu maksudnya. Selanjutnya, kurikulum atau program Merdeka Belajar ini diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, yaitu Nadiem Makarim ya, atau Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek, yaitu Nadiem Makarim, sebagai bentuk dari tindak evaluasi perbaikan kurikulum 2013. Nah, jadi ini adalah bentuk evaluasi ya dari kurikulum 2013 ya, yang diluncurkan oleh Menteri Mendikbudristek, yaitu Nadiem Makarim. Oke. Lalu sebelumnya kurikulum ini juga disebut sebagai kurikulum prototipe ya, yang merupakan salah satu bagian dari upaya pemerintah untuk mencetak generasi penerus yang lebih kompeten dalam berbagai bidang. Ya. Nah, selanjutnya itu kurikulum prototipe atau kurikulum Merdeka ini adalah bentuk sederhana dari kurikulum 2013. Jadi penyederhanaan atau bentuk sederhana dari kurikulum sebelumnya, yaitu 2013 ya, dengan sistem pembelajaran berbasis pada proyek tertentu atau project based learning. Oke, platform Merdeka Mengajar merupakan platform edukasi yang dapat menjadi teman penggerak untuk guru dan kepala sekolah yang mesti diunduh terlebih dahulu melalui gawai Android. Nah, platform ini menjadi langkah lanjutan dari upaya transformasi pendidikan berbasis digital di Indonesia ya, serta disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Nah, kita masuk pada intinya, yaitu perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013. Oke. Nah, di sini kita membahasnya satu persatu ya, ada di tingkat SD, SMP, SMA, dan juga PT atau perguruan tinggi. Nah, yang bagian ini adalah di tingkat SD. Ya. Sebelum membahas perbedaan kurikulum ini di tingkat SD, perlu diketahui terlebih dahulu ya, bahwa Merdeka Belajar di tingkat PAUD atau TK maknanya adalah merdeka untuk bermain. Ya, jadi tingkat PAUD atau TK itu maknanya merdeka untuk bermain. Dengan begitu, penerapan kurikulum Merdeka di tingkat PAUD atau TK adalah dengan mengajak anak bermain sambil belajar. Ya, jadi ditekankan anak itu bermain sambil belajar di bagian PAUD atau TK.
dan tidak terlalu berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Jadi di tingkat PAUD dan TK itu tidak terlalu berbeda ya antara kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka. Oke, karena sama-sama Merdeka belajar dan sama-sama mengajak anak bermain sambil belajar. Selanjutnya sementara itu di tingkat SD ya ada beberapa perbedaan dalam hal mata pelajaran ya atau mapel pada penerapan kurikulum Merdeka. Nah, di antaranya adalah penggabungan mata pelajaran atau mapel IPA dan IPS menjadi satu, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Oke, atau IPAS ya, serta menjadikan bahasa Inggris yang sebelumnya merupakan muatan lokal sebagai mapel pilihan atau mata pelajaran pilihan. Jadi bahasa Inggris ini dia naik tingkat ya. Semulanya itu hanya muatan lokal dan sekarang itu ada di kurikulum kurikulum Merdeka itu akan menjadi mata pelajaran pilihan. Ya, dan mata pelajaran IPA dan IPS itu digabung ya biasa dan disebut dengan ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Itu ya perbedaannya di SD. Lanjut pada di SMP. Nah, hampir sama dengan SD. Panduan kurikulum Merdeka belajar di tingkat SMP juga terdapat perubahan status beberapa mata pelajaran atau mapel. Jadi ada beberapa perubahan status beberapa mata pelajaran ya. Misalnya itu mapel teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ya menjadi mapel wajib. Jadi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ini menjadi mata pelajaran wajib ya di pada SMP. Pada kurikulum sebelumnya, mapel ini hanya sebagai pilihan. Jadi pada kurikulum 2013 itu hanya pilihan ya. Sedangkan di kurikulum Merdeka ini dia tuh wajib pelajaran TIK ini. Maka kelak di semua jenjang SMP wajib memiliki mapel informatika. Itu bedanya. Oke, lanjut pada tingkat SMA. Nah, untuk tingkat SMA, seperti yang telah disinggung di awal, penggunaan kurikulum Merdeka memungkinkan para siswa tidak akan lagi dibeda-bedakan dengan berbagai peminatan seperti IPA, IPS maupun bahasa. Ya, pada kurikulum 2013 itu kan ada jurusan IPA, IPS maupun bahasa ya di tingkat SMA. Tapi di kurikulum Merdeka ini tidak ada lagi itu ya. Jadi tidak ada lagi ya ada jurusan IPA, IPS maupun bahasa itu tidak lagi di kurikulum Merdeka. Berbeda ya dengan kurikulum 2013 sebelumnya. Nah, sementara itu di tingkat SMK, model pembelajaran akan dibuat menjadi lebih sederhana, yaitu 70% mapel kejuruan dan 30% mapel umum. Jadi lebih banyak ya mata pelajaran yang kejuruan daripada yang mata pelajaran umum. Itu tingkat SMK. Selain itu, pada akhir masa pendidikan, kelak para siswa dituntut untuk menyelesaikan suatu esai ilmiah sebagaimana para mahasiswa yang harus menyelesaikan tugas akhir atau skripsi saat akan lulus studi. Hal ini demi mengasah kemampuan para siswa untuk dapat berpikir kritis, ilmiah, dan analisis. Nah, jadi di kurikulum Merdeka ini, para siswa pada akhir tingkat SMA itu harus diwajibkan untuk menyelesaikan sebuah esai ilmiah ya. Seperti halnya dengan mahasiswa ya, yang mana di kurikulum 2013 itu tidak ada ya, hanya UN atau US ya. Di sini menyelesaikan ditambah dengan siswa itu harus menyelesaikan esai ilmiah sebagaimana mahasiswa harus menyelesaikan tugas akhir atau skripsi. Jadi ada penambahan ya, itu harus menyelesaikan suatu esai ilmiah. Oke. Nah, di tingkat PT atau perguruan tinggi, nah, kurikulum Merdeka Belajar Perguruan Tinggi terwujud dalam program Kampus Merdeka. Nah, pelaksanaannya pun memiliki beberapa perbedaan dengan penerapan kurikulum berikutnya. Oke. Nah, dalam program Kampus Merdeka, mahasiswa diberi kesempatan untuk mempelajari sesuatu di luar program studi yang ditempuhnya. Hal ini bisa dilakukan melalui beberapa cara seperti praktek kerja atau magang, pertukaran mahasiswa, penelitian, proyek independen, wirausaha, menjadi asisten pengajar, kuliah kerja nyata, tematik untuk membangun desa. Jadi di tingkat perguruan tinggi ini lebih leluasa kita mengembangkan bakat kita dan minat kita, ya. Jadi seperti beberapa cara seperti KKN, pertukaran mahasiswa, ya kita lebih diberi untuk kebebasan untuk memilih mempelajari sesuatu di luar program studi kita yang kita tempuh, ya itu maksudnya.
Oke, itulah penjelasannya. Itu perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum mereka. Jangan lupa klik tombol subscribe dan terima kasih telah menonton video ini.